Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Nah, teman-teman di sini gimana kabarnya? Baik-baik kan? Semoga selalu sehat ya. Amin. Tadi yang udah nonton videoku siapa nih? Apa memang videonya belum diupload tuh ya? Ketika aku pamer review barang-barangnya Dedek Raihan. Dan sekarang mau ngobrol-ngobrol tipis-tipis sama teman-teman yang jarang-jarang aku sapa di sini karena kita lebih sering main di sebelah. Kemarin tuh ada yang bilang gini, Dedek Rai hitam kayak areng gitu, beda sendiri anak yang nomor ketiga ini kalau nggak salah komennya kayak gitu. Adiknya bubuk. Tadi kan udah mandi, sekarang giliran urusan Papa Manggala yang mandiin Mbak Lica ya. Jadi alhamdulillah sih karena kita memang tiap hari 24 jam di rumah. Kalau misal mau kerja di luar sih sebenarnya bisa Papa Manggala ya, ada beberapa sawah yang dikelola sama emak sih, kita nerima beres aja. Dikelola sama emak di desa sana. Kalau misalnya aku atau ngizinin sih, Papa Manggala juga bisa ngebantuin di sawah, tapi karena aku bilang lah kita kerja di rumah aja biar sawahnya diurus sama emak gitu, karena kan orang tua senang teman-teman garap sawah dapat penghasilan gitu, nerima kalau aku nerima beresnya aja sama Papa Manggala. Nah untungnya Papa Manggala 24 jam di rumah, jadi kita bisa bagi tugas. Papa Manggala ngurusin Mbak Lica, aku ngurusin didiknya. Dan sekarang ini di rumah itu Masya Allah sekali rame terus. Di perumahan mungkin yang bisa dibilang paling ramai kita. Kalau rumah kita nggak ditutup itu mungkin jerat-jerit tangisan anak kita kedengeran sampai rumah. Tapi kalau rumah ditutup nggak bakal kedenger sih. Soalnya adiknya ini malah masih kecil sering ngalah sama mbaknya. Apa-apa kan kadang diminta gitu. Ya kecemburuan gitulah ya teman-teman. Ya bukan kita manjain sih. Tapi ya kalau kita keras banget namanya anak kecil ya. Juga kasihan kan. Ya alhamdulillah untuk Mas Galang udah gede jadi udah ngerti. Tapi gitu kalau misal disuruh minta bantuin mama Mbak Lica, Mas Galang dengan beto Mbak Lica tuh hadir di beto nangis, aduh seru sekali. Tapi kita menikmati masa-masa seperti ini ya, masa-masa kayak gini nggak bakal terulang lagi. Kemarin ada yang bilang apa, Dedek Rai hitam gendut, bukan gendut sih, kayak hitam dekil kayak areng gitu. Ya bisa dibilang memang iya, ini kulit anak ketiga kita beda dari Mas Galang sama Mbak Lica. Kalau Mas Galang hitam itu baru dewasa ini, baru gede maksudnya. Kalau kecilnya itu putih teman-teman, gede-gede hitam karena main. Tapi untuk Dedek Rai ini memang kulitnya hitam. Tapi aku nggak tahu ya, namanya bayi kan bisa berubah-ubah ya. Kalau sekarang ini masih hitam, tapi ntar kedepannya nggak tahu. Soalnya ini kulitnya sensitif banget, beda sama Mbak Lica Mas Galang. Tak pakein krim gitu, malah beruntusan. Dan akhirnya ini tak biarin dulu, nggak tak pakein apa-apa. Kalau dulu Mbak Lica kan pakai Cetaphil, ini tuh tak cobain pakai Moel skincare baru gitu. Itu malah kayaknya baru tak pakein 1-2 kali nggak cocok. Nanti mau ganti kayak punya Mbak Lica coba. Kalau bagus ya nanti pakai kayak punya Mbak Lica terus. Aku lihat berseliweran di TikTok itu kan katanya Moel bagus gitu kan buat anak-anak. Ya aku cobain gitu loh. Ternyata kulitnya beda sama Mbak Lica, sensitif. Kalau Mbak Lica dulu tuh selesai dirawat Mbak Dukun ya, nggak aku bedak-bedakin lagi. Kalau sama Mbak Dukun kan harus bedak-bedakin itu loh, bedak tabur gitu. Tapi Mbak Lica itu tak kasih skincare luar dalam selakangan semua bagus teman-teman. Lah ini coba tak kasih keseluruhan badan skincare, body lotion kok skincare itu malah selakangannya iritasi merah-merah, terus aku nggak pakein deh akhirnya. Terus aman, tidak dikasih. Jadi kalau udah punya anak lebih dari satu kan kita bisa membedakan ya anak satu dengan yang lainnya. Tapi nggak apa-apa ya Le ya, dikatain hitam ireng kayak dandang atau apa kemarin gitu, nggak apa-apa. Yang penting sehat. Soalnya pertumbuhan anak, kulit anak, wajah anak, pokoknya nggak sama teman-teman. Aku yang udah ngerasain perbedaan anak satu dari yang lain. Kalau Mas Galang bisa dibilang itu aku cuma merawatnya 3 bulan aja, jadi kurang tahu perkembangannya yang kayak gimana. Makanya kayak berasa baru pertama kali ngerawat anak laki-laki gitu. Dan Masya Allah sekali memang beda cara ngerawatnya sama anak perempuan.
Terus yang ini ngegemesin banget, diajak sama orang lain nggak mau, maunya tuh sama aku terus. Sama Mama Manggala diajakin nangis. Tapi kalau udah tidur gini ya anteng. Biasanya kalau udah tidur gini aku tinggal masak, beberes. Itu anaknya tidur bisa sampai 1,5 jam. Bangun buat mimi nenek, nanti tidur lagi. Dan aku tuh kalau ingat kemarin ya sedih banget, ada yang bilang gini waktu pulang dari rumah sakit, Mbak, anaknya masih kecil jangan suka sering digendong-gendong, nanti bau tangan loh, nanti nggak mau ditaruh loh, nanti nggak bisa ditinggal kemana-mana loh, nanti merepotkan loh. Pernah ada yang bilang gitu di kolom komentar, aku bacanya sedih banget karena gini, kalau menurut aku pribadi ya, kalau perihal anak, ini kan anak udah kemauan kita, udah kemauan saya. Dan anak pun nggak minta untuk dilahirkan, nggak minta untuk ibaratnya kan anak kan nggak minta dilahirkan, kita yang pengen punya dia. Jadi ya kalau kita direpotkan ya kita memang kewajiban kita memang merawat dia. Repot ya pastinya, yang namanya ngurus bayi ya repot. Tapi kan ini udah kemauan kita, jadi aku nggak merasa direpotkan, walaupun harus menggendong dia, walaupun harus malaman bergadang, itu aku nggak merasa direpotkan. Dan kalau yang namanya capek ya wajar, manusia pasti ada capeknya. Kalau capek ya istirahat, nanti kalau misal adiknya udah anteng. Jadi aku kalau di waktu gendong anak gitu ya dikatain gitu kayak sedih banget loh. Masa iya sama anak sendiri kita nggak boleh ngegendongin, nggak boleh sayang-sayangan. Padahal kan kalian cuma lihat di video aja ketika aku ngegendong dia. Di lain itu kan dia nggak tiap hari aku gendong terus juga. Pasti aku taruh. Nggak mungkin toh kita 24 jam ngegendongin anak, kan capek. Dan yang suka bilang-bilang kayak gitu aku sih sebenarnya tahu tujuan kalian kan mengingatkan demi kebaikan. Aku juga nggak yang sakit hati kok teman-teman sekarang ini mau komentar baik buruk itu udah aku anggap oh ya inilah kehidupan. Tidak semua orang suka sama kita, tidak semua orang suka benci sama kita. Kalau yang bertujuan mengingatkan, kritik saran yang bagus, yang membangun itu pasti akan aku terapkan. Tapi kadang manusia ya ada capeknya. Kayak gini ya, aku tahu ini nggak boleh namanya orang berjilbab pakai kayak gini. Tapi tadi tuh pengen aja tiba-tiba, oh iyalah ngevlog lah sekali-kali, sapa-sapa keluarga online gitu. Ya asal ambil jilbab aja pakai tangan kayak gini. Ya ini jangan ditiru ya teman-teman. Kadang, kan jerit. Itu lagi ngapain coba teman-teman tahu nggak? Dia nggak mau digosokin gigi, maunya gosok gigi sendiri. Ya kita bolehin Mbak Lica gosok gigi sendiri, tapi habis itu kita gosokin lagi, soalnya takutnya kurang bersih. Apalagi Mbak Lica itu kadang-kala itu suka makan manis, jadi biar nggak giginya uler, nek basa Jawane atau berlubang. Jadi alhamdulillah sekali sih, memang giginya Mbak Lica itu sering-sering kita gosokin gigi tiap hari, sehari 2 kali. Giginya emang bagus teman-teman, dan semoga giginya nggak kayak gigi aku ya. Walaupun nggak dikasih tahu, aku juga udah tahu gigi aku jelek, merongos. Aku juga jelek, hitam dekil. Aku tahu, apalagi sekarang ini habis lahiran ya. Aku nggak ada yang sempet-sempetnya skincarean, ngurus badan belum. Untuk sementara belum. Aku bisa, jangan kita sih, aku bisa makan tenang aja, udah seneng. Udah makan, udah bisa tidurnya aja, udah seneng. Jadi untuk perawatan memang aku tunda dulu, tunggu sampai nanti didiknya udah bisa sih diajakin buat kerja sama perawatan gitu. Pengen banget perawatan ke klinik gitu ya teman-teman, biar sedikit kinclong. Ya tapi ini didiknya kan belum bisa ditinggal-tinggal, dan sekarang pun aku masih bingung nih mau ganti skincare apa. Sebelumnya kan pakai MS Glow, tapi ini ada rencana mau ganti gitu loh. Tapi masih bingung mau ganti apa. Terus kalau ada yang nanya, Mbak kenapa kok ganti-ganti terus? Nggak tahu, aku tuh kadang pengen hal yang baru gitu loh teman-teman. Yang sebelumnya pakai apa ya, aku kan udah sering ganti-ganti tuh, review banyak dari Scarlett, Davena, udah pernah pakai. Pokoknya aku kan sering ganti-ganti ya. Yang paling lama sebenarnya pakai MS Glow, tapi ini aku juga pengen ganti lagi, soalnya udah ada timbul flek hitam kecil-kecil di wajah. Katanya karena bertambahnya usia sih juga bisa, apalagi karena KB katanya. Nah ini aku juga masih bingung mau KB apa, udah 40 hari. Kemarin ditawarin sama petugas posyandu, Mbak KB susu aja, tapi aku takut ya KB susu. Terus biasanya kan aku KB 3 bulan sekali suntik pas Mbak Lica itu, tapi kalau KB 3 bulan sekali aku mainnya nggak lancar.
yang KB suntik itu. Kalau mau KB pil, enaknya pil apa ya? Bagusnya pil apa ya teman-teman ya? Aku masih bingung nih di KB-nya. Dan ini kan anak kita kan cewek, cowok cewek. Katanya kan sendang kapit pancuran harus nambah 1 anak lagi biar tidak perlu diruat dan biar bagus gitu. Kan katanya kalau sendang kapit pancuran itu nanti yang tengah Mbak Elza tuh kan kayak mikul kakak sama adiknya gitu. Katanya gimana gitu lah, kalau ada Jawa itu aku nggak tahu ya, kurang lebihnya katanya disuruh nambah anak lagi. Tapi untuk sekarang ya belum siap kalau disuruh nambah anak lagi. Makanya ini masih bingung mau cari KB apa. Tunggu nanti sampai Mbak Elza udah sekolah, Didik Rai udah sekolah, misalnya mau nambah anak lagi ya baru nambah kalau mau ya. Kalau nggak mau nanti katanya harus diruat. Diruat itu ya kayak didoain, nanggap wayang, nanggap apa ketoprak gitu teman-teman, ribet sih. Tapi ya gimana ya, namanya orang Jawa ya julali Jawa nih katanya kan gitu tradisi. Tapi ya percaya sama yang di atas aja ya, gimana ya, ini masih bingung nih mau nambah. Kalau nambah ya nunggu sampai usia 5 tahun 6 tahun. Tapi kalau di usia segitu aku juga udah tua nih. Alasan aku kepengen punya anak dengan jarak dekat ya karena biar sekalian ngomongnya mumpung masih muda, masih tenaganya ada, fit gitu. Kalau udah bertambah usia kan mungkin tenaganya juga udah beda kapasitasnya. Kayak mak dulu ya, waktu jagain Mas Galang itu masih di usia sekitar 40-an, itu masih fit banget. Jagain Mas Galang masih oke lah. Masih alhamdulillah gitu. Aku ninggalin Mas Galang juga bukan karena sengaja ya, karena kebutuhan buat bantu-bantu mak juga, orang tua juga waktu itu banyak utang sana sini. Jadi alhamdulillah ya ada plus minusnya. Plusnya ya aku juga sekalian bisa kebantuin keuangan orang tua. Minusnya tuh aku ngerepotin orang tua sampai-sampai nggak bisa ngerawat anakku sendiri karena Mas Manggala waktu itu juga kerja. Jadi makan yang ngejagain Mas Galang. Tapi setelah waktu itu Mas Pandu lahir, itu kok Mas Manggala pulang ikutan juga ngejagain Mas Galang beberapa bulan gitu, ntar ditinggal kerja lagi, balik lagi kayak gitu. Ya walaupun kayak aku ya udah jadi orang tua, tapi ya tetap membutuhkan itu. Tapi kalau bisa ya jangan merepotkan yang berlebihan, karena udah aku repotkan lama ya teman-teman, udah berpuluh-puluh tahun dibantuin merawat Mas Galang. Makanya anak yang kedua sama ketiga ini bisa dibilang tuh aku sama Mas Manggala fokus ngejagain mereka berdua sendiri. Ya namanya Mbak ya kadang-kala ngajak sebentar-sebentar gitu loh. Tapi kalau mak tuh lebih jarang ngajak Mbak Lisa, soalnya Mbak Lisa nggak mau, bukannya mak yang nggak mau, Mbak Lisa nggak mau. Lagian kalau aku sama Mas Manggala kan 24 jam di rumah ya, jadi yang anak-anak ini kan nggak perlu terlalu merepotkan orang tua. Ya namanya Simba kalau ngomong ya boleh lah, malah seneng ya. Mbah dititipin anak itu kadang-kala itu juga malah seneng, tapi akunya yang tahu diri aja lah ya. Masa iya kita udah lama dari kecil ngerepotin orang tua, masa iya udah jadi orang tua ngerepotin orang tua terus. Kalau bisa ya jangan, kalau bisa. Tapi kembali lagi ke keadaan masing-masing ya. Kalau misal kepepet, ya kalau aku sih nggak mau sih teman-teman, kayak nitip-nitipin anak gitu, sekarang udah nggak mau. Kasihan yang dititipin kalau capek. Kemarin aja waktu belanja ini juga aku ajakin Posyandu juga berdua, Mas Manggala pegang Lica, aku pegang Didik Rai. Tapi senang sih, jadi kita tahu perkembangan anak kita seperti apa. Tahu juga ternyata merawat anak-anak, anak kecil, anak bayi itu seperti ini ya ternyata ya. Makanya kita sebagai anak kalau bisa tuh jangan yang namanya membikin hati orang tua sakit hati. Iya. Halo si hitam. Gak apa-apa ya, hitam manis. Nanti nek udah kulitnya nggak sensitif, mama beliin body lotion, skincare, siapa tahu bisa putih ya kan. Namanya orang berusaha kan nggak ada salahnya ya teman-teman. Sekarang udah nggak pakai gurita lagi sayang, nanti ini tak cuci dulu biar bisa dipakai untuk kaos dalamnya. Itu masih pinjam kaos dalamnya Mbak Lica. Jadi keuntungan punya kakak itu dalam jarak dekat juga gitu, pakainya bajunya masih bisa dipakai.
Kemarin aku beliin baju-baju karena memang bajunya Mbak Reza itu sebagian udah aku kasihin sama orang. Kayak bedong itu banyak banget, satu bedong itu harganya juga mehong-mehong, itu juga semua tak kasihin sama orang. Jadi kemarin memang sengaja belanja baju-baju lagi, dan baju-bajunya sekarang juga udah hampir nggak bisa terpakai. Mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan, yang bener-bener membutuhkan, nanti mau tak kasihkan gitu. Soalnya bajunya itu yang biasa-biasa, nggak yang bermerek. Kalau punya Mbak Lica dulu yang bermerek-merek semua, kalau yang ini emang baju biasa. Tapi kainnya juga nggak yang jelek-jelek amat, teman-teman, bagus kok. Yaudah ya, videonya sampai sini dulu. Terima kasih banyak buat yang bilangin Dede Rai hitam kayak apa, di kayak dandang atau kayak apa gitu, kayak gitu. Nggak apa-apa ya, sayang ya, kamu dikatain hitam ya. Mas Galang dulu kecilnya putih, gede-gede hitam. Nanti kamu kecilnya hitam, gede-gede putih juga siapa tahu ya kan. Kan orang kan kita kan nggak bisa tahu kedepannya kayak gimana ya kan. Betul nggak sih? Yaudah ya, videonya sampai sini dulu ya. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah.